Yo, what's up guys? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Buat yang lagi sakit, Mimin doakan semoga cepat sembuh ya. Film yang akan Mimin ceritain kali ini yaitu film kartun yang berjudul Trolls World Tour. Susah ya namanya. Dimana menceritakan aksi seorang troll dan kawan-kawannya untuk menyatukan 6 suku troll yang sudah terpisah-pisah. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperkenalkan dua troll yang bernama Poppy dan Branch. Mereka berdua adalah sahabat baik. Poppy menjadi ratu dan Branch menemukan jati dirinya. Berdua mereka selamatkan dunia, namun hal yang mereka tidak tahu adalah bahwa dunia lebih besar dari yang mereka tahu. Dunia mereka sangat-sangat besar. Suatu hari di suatu tempat, para Techno Trolls berpesta bersama. Pesta yang sangat meriah. Namun tiba-tiba pesta mereka terhenti karena kedatangan sekelompok Rock Trolls yang menghancurkan pesta mereka. Rock Trolls datang untuk mengambil senar milik Techno Trolls, di mana jika senar itu hilang, maka mereka juga akan kehilangan musik mereka. Sayangnya, Ratu Barb yang merupakan pemimpin Rock Trolls tidak peduli pada Techno Trolls. Ia ingin agar seluruh Trolls yang ada di dunia hanya mendengarkan musik rock. Ratu Barb memerintahkan pasukannya untuk memainkan musik hard rock yang mengguncang seluruh Techno Trolls. Karena tak ada pilihan lain, Raja Techno Trolls pun menyerahkan senar mereka pada Ratu Barb. Dan film Trolls World Tour pun dimulai. Scene kemudian menampilkan Poppy yang bernyanyi musik pop dengan sangat merdu, dan juga Branch yang mengikuti alunan musik yang dinyanyikan Poppy. Bersama seluruh Pop Trolls mereka bernyanyi. Setelah selesai bernyanyi, Poppy selaku Ratu Pop Trolls menyapa seluruh rakyatnya dengan ramah. Thanks, Poppy. Kisses and donuts and... Tiba-tiba Biji, salah satu rakyat Poppy, membuat keributan. Ia dikejar oleh hewan aneh, tidak hanya mengejar tetapi juga menggigit. Biji yang ketakutan meminta bantuan Poppy. Poppy pun membantunya dengan mengambil hewan aneh itu menggunakan rambut panjangnya. Tapi hewan itu malah menggigiti rambutnya dan membuat Poppy kesakitan. Kemudian datanglah Branch menyelamatkan Poppy dengan mengelus bola mata besar milik hewan aneh itu. Dalam sekejap, hewan itu terdiam dan terlihat lebih tenang. Tak jauh dari tempat kejadian, terdapat sepucuk surat yang berasal dari Ratu Barb. Dalam surat itu terdapat undangan untuk Poppy dalam pesta keliling dunia Ratu Barb. Selain itu, tertulis juga perintah untuk membawa senar milik Pop Trolls. Poppy pun kegirangan. Ia memberitahukan kepada rakyatnya bahwa hal itu adalah hal langka yang tak boleh terlewatkan. Berbeda halnya dengan Poppy, ayahnya justru terlihat kepanikan. Dengan segera, ayah Ratu Poppy mengambil surat itu dan menghancurkannya. Branch yang melihat ayah Poppy bertingkah aneh pun segera mengelus matanya sama seperti yang ia lakukan pada hewan aneh tadi. Setelah ayah Poppy tenang, barulah ia mengatakan pada Poppy tentang rahasia yang selama ini ia simpan. Ayah Poppy berkata bahwa mereka tidak tinggal sendirian. Ada berbagai macam trolls yang hidup di dunia dengan aliran musik yang berbeda-beda. Bahkan para trolls itu sangat berbeda dengan mereka, yang apabila dipersatukan dapat menimbulkan kekacauan. To grasp the concept of hammer time. Para Pop Trolls yang mendengar hal itu ikut panik dan ketakutan. Para Pop Trolls yang menciptakan keributan membuat ayah Poppy memutuskan untuk menjelaskannya di tempat yang sunyi tanpa para Pop Trolls. Di tempat lain, ayah Poppy menjelaskan secara detail awal mula para Trolls. Para leluhur Trolls membuat 6 senar dan 6 senar itu memiliki kekuatan semua musik. Yang artinya ke-6 senar tersebut dapat memainkan semua musik seperti musik techno, funk, klasik, country, hard rock, dan juga pop. Awalnya para Trolls hidup rukun dalam perbedaan. Namun perlahan-lahan Trolls mulai tidak menghargai musik lainnya. Mereka bertengkar untuk menentukan musik mana yang akan mereka dengarkan. Para tetua pun menyadari bahwa hanya ada satu solusi, yaitu setiap aliran musik mengambil satu senar dan pergi ke tempat masing-masing. Sejauh itulah 6 aliran tersebut hidup secara tertutup. Country, rock, classical, funk, and us, the Pop Trolls. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Poppy beranggapan bahwa surat undangan yang dikirimkan oleh Ratu Barb bertujuan untuk menyatukan kembali seluruh aliran musik dengan mengumpulkan senar yang dibawa oleh para penatua dahulunya. Poppy berpikir jika keenam aliran musik kembali bersatu, maka mereka mampu menciptakan harmoni yang indah. Namun pemikiran Poppy salah total, karena jika senar yang dimiliki oleh masing-masing aliran digabungkan, maka yang akan terjadi bukanlah harmoni tetapi perkelahian. Sebab itulah para Trolls melindungi senar yang mereka miliki.
Ayah Poppy pun menunjukkan satu-satunya senar milik Pop Trolls yang selama ini ia lindungi. Ayah Poppy berpesan agar senar tersebut tidak jatuh pada tangan yang salah. The pop music string. Ayah Poppy yang memprediksi bahwa sebentar lagi akan terjadi peperangan pun mengajak Poppy untuk pergi dan bersembunyi di suatu tempat sebelum Ratu Barb datang dan mengambil senar mereka. Poppy yang tak memiliki prasangka buruk terhadap Ratu Barb bersikeras untuk tetap bertemu dengannya. Ia membantah perkataan ayahnya dan membiarkan mereka meninggalkannya sendirian. Just let's go. Come along, Branch. Scene kemudian berpindah menampilkan Poppy bersama dengan hewan aneh milik Ratu Barb. Ia merubah penampilan hewan itu menjadi lebih feminim dari sebelumnya. Ia berpikir bahwa Ratu Barb akan menyukainya. Kemudian Poppy menyuruh hewan aneh itu untuk membawa surat balasan darinya untuk Ratu Barb. Poppy melakukan hal ini sejak diam-diam, tapi rencananya diketahui oleh Branch. Branch berkata bahwa Ratu Barb adalah musuh mereka, tetapi Poppy tetap membela Barb dengan mengatakan bahwa Barb adalah ratu yang sama sepertinya. Branch berusaha untuk menyadarkan Poppy bahwa tindakannya bisa membahayakan seluruh Pop Trolls. Branch ingin Poppy mendengarkan nasihat ayahnya, tapi Poppy tetap keras kepala. Ia menganggap ayahnya tak tahu apa-apa dan perkataan ayahnya hanya omong kosong belaka. Poppy pun beranjak pergi meninggalkan Branch menggunakan balon udara. Branch awalnya ragu antara ikut pergi bersama Poppy atau tetap berada di tempatnya saja. Branch yang melihat Poppy pergi sendirian dilanda rasa khawatir dan akhirnya pergi mengejar balon udaranya. Poppy yang pergi bersama Branch menghela napas lega karena ia sebenarnya tidak ingin pergi sendirian. Guess I'm coming with you. Thank you. I really didn't want to go. Setelah kepergian Poppy dan Branch, ternyata ada Trolls yang mendengar percakapan mereka sebelum pergi tadi. Trolls itu bernama Chopper. Ia kemudian pergi ke tempat di mana peta asal-usul Trolls berada. Dari seluruh jenis Trolls yang ada, terdapat satu Troll yang terlihat mirip dengannya. Setelah melihat hal itu, ia kemudian memutuskan untuk pergi untuk menemui saudara kembarnya. We even have the same hat! Scene pun berpindah menampilkan pasukan Hard Rock Trolls yang tengah bernyanyi merayakan keberhasilan mereka mendapatkan senar milik Techno Trolls. Ia kemudian memasang senar itu pada gitar rocknya. Ia berniat untuk mengumpulkan 4 senar lainnya agar dapat mengguncang dunia dan mengubah semua Trolls menjadi Hard Rock Trolls. Only 4 more strings to go. Di sisi lain, terdapat Poppy dan Branch yang sedang berada di dalam balon udara. Tak disangka, ternyata bukan hanya mereka berdua yang ada di dalam balon udara, tapi ada Trolls lainnya yang sedang tertidur di dalam kotak persediaan permen kapas. Ia adalah Biji dan peliharaannya. Poppy membangunkan Biji, lalu Biji pun terbangun dan ia dikejutkan dengan keberadaan mereka yang ada di atas awan-awan. Ia kemudian bertanya pada Poppy di mana sebenarnya mereka berada. Poppy pun menjawab bahwa mereka dalam misi untuk membantu Barb dalam menyatukan para Trolls. Swing with us. I did what in the who now? Hey man, join the club. And I hope you didn't eat all the cotton candy. Setelah beberapa lama berada di balon udara, akhirnya mereka semua sampai di suatu tempat asing yang terlihat hancur. Sesampainya mereka di tempat itu, mereka kemudian dikejutkan oleh suara yang menyapa mereka dan menampakkan dirinya. Makhluk itu terlihat seperti suling yang anehnya suling itu bisa berbicara. It used to be called Symphonyville. Poppy yang melihatnya kemudian bertanya pada suling itu tempat apa yang sedang mereka kunjungi ini. Suling itu menjawab bahwa tempat ini adalah tempat para troll musik klasik hidup. Tapi itu sebelum kedatangan Ratu Barb yang merampas senar mereka dan menghancurkan semuanya. Setelah mendengar penjelasan suling itu, Poppy akhirnya tersadar bahwa Barb tak ingin menyatukan mereka, melainkan menghancurkan mereka. Branch pun berkata bahwa mereka juga harus menjaga senar milik mereka yang tanpa disangka, senar milik Pop Trolls ternyata dibawa oleh Poppy tanpa sepengetahuan ayahnya. Branch yang mengetahui hal itu menyuruh Poppy untuk kembali ke tempat mereka, tapi Poppy tidak mau. Ia ingin menyelamatkan seluruh aliran musik sebelum Barb menghancurkannya. Biji pun panik dan sangat ketakutan, tapi Poppy menenangkannya. Poppy berjanji untuk menjaga Biji apapun yang terjadi. Poppy bahkan menggunakan Pinky Promise untuk meyakinkan Biji. Biji kemudian berkata bahwa Pinky Promise tak boleh diingkar. Lalu mereka menyatukan kedua kelingking mereka dan hal luar biasa pun terjadi. Di sisi lain, Barb dan para Rock Trolls yang baru saja merampas senar musik klasik kedatangan hewan aneh yang tadi mengunjungi Pop Trolls. Hewan aneh itu bernama Debbie. Ia kemudian masuk ke dalam kendaraan milik Barb dan membawa surat Poppy. Barb yang melihat penampilan aneh Debbie kemudian membersihkannya dari segala benda aneh yang ditempel oleh Poppy.
Debbie membawa surat Poppy kemudian dibaca oleh Barb. Dalam surat itu tertulis bahwa Poppy ingin agar dirinya bisa bersahabat baik. Barb yang tak pernah bersahabat dengan orang lain merasa ajakan Poppy adalah suatu ejekan bagi dirinya. Ia kemudian mendengar musik pop yang dinyanyikan Poppy dari surat yang ia kirimkan. Barb pun kesal dan ia merusak barang miliknya dan mencegah rakyatnya agar tidak mendengar musik pop lagi. Barb berencana membayar beberapa trolls untuk menculik Poppy dan senarnya. Jika mereka berhasil melakukan perintahnya, maka mereka akan mendapatkan wilayah yang akan ia berikan dan mereka bisa bernyanyi sesuai aliran musik mereka masing-masing. Tapi wilayah itu sangat kecil, bahkan terlihat seperti titik. Salah satu penculik bayaran pun protes, namun Barb mengancam mereka dan terpaksa mereka tetap melakukan perintahnya. Get me Queen Poppy! Do you validate parking? Scene pun berpindah menampilkan Poppy, Branch, dan Biji yang sedang berada di tempat para troll musik country tinggal. Tempat itu terlihat mati karena tak ada orang yang berkeliaran. Namun ternyata masih ada yang menempatinya. Para country trolls terlihat sangat menyukai lagu yang memiliki lirik sedih dan nada mellow. Poppy yang mendengar lagu itu beranggapan bahwa para country trolls sedang bersedih. Jadi dia memiliki rencana untuk menghibur mereka dengan lagu pop yang menyenangkan. I'll tell you what I want, what I really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Bukannya menghibur, country trolls malah menganggap musik mereka payah. Bahkan ketiga pop trolls itu dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap meresahkan. Trolls yang menjebloskan mereka ke penjara adalah Ratu Country. Poppy menjelaskan pada Ratu Country bahwa kedatangan mereka untuk memberitahukannya tentang kejahatan yang dilakukan oleh Ratu Barb. Tapi ternyata Ratu Country sudah mendapatkan undangan yang sama seperti Poppy dan menganggap surat itu adalah undangan pesta musik meriah. Ratu Country bahkan mengacukan perkataan Poppy sama seperti Poppy mengacukan perkataan ayahnya dan juga Branch. Selama berada di dalam penjara, Branch memikirkan cara untuk keluar dari penjara lalu muncullah ide gilanya. Caranya adalah dengan menggali tanah. Biji yang melihat usaha Branch pun ikut membantunya, namun tiba-tiba pintu sel mereka terbuka. Pintu itu ditarik oleh seorang koboi bersama dengan kudanya. Ia memberi tumpangan bagi Poppy, Branch, dan Biji. Koboi itu bernama Hikori. Branch yang tidak mengenal Hikori pun mencurigainya. Ia memperdebatkan asal-usul Hikori. Tapi tak ada waktu lagi karena Ratu Country dan juga rakyat country keluar dari rumah mereka untuk kembali menangkap para pop trolls. Mereka pun segera pergi. Branch yang awalnya tak ingin pergi terpaksa harus ikut pergi dengan Hikori. Terjadilah aksi kejar-mengejar antara country trolls dan ketiga pop trolls. Sampai akhirnya mereka berada di ujung tebing. Hikori yang tak sempat memperlambat kecepatannya terjatuh bersama dengan Poppy, Branch, dan Biji. Sedangkan para country trolls berada di atas tebing dan menyaksikan kejadian itu tanpa berniat untuk membantu. Untungnya, keempat trolls yang terjatuh dari tebing bisa berenang dan selamat dari kejaran country trolls. Poppy berterima kasih pada Hikori karena telah menyelamatkan mereka. Ia memberikan permen karet untuk Hikori sebagai bentuk terima kasihnya. Branch yang belum selesai menginterogasi Hikori kembali bertanya mengapa ia mau membantu mereka. Yang kemudian dijawab oleh Hikori dengan alasan yang sederhana, yaitu karena ia tertarik pada perkataan Poppy tentang menyatukan seluruh aliran musik. Poppy pun mempercayainya dan menunjukkan rencana mereka selanjutnya, yaitu pergi ke Funk Trolls. Trolls is trolls. Trolls is trolls. Wow. Deep. Setelah melihat peta milik Poppy, Hikori memiliki rencana untuk sampai menuju tempat para Funk Troll menggunakan rakit. Kehebatan Hikori sempat diremehkan Branch, namun Hikori membuat rakit dengan sangat keren. Ia bahkan membuatnya dalam waktu yang sangat singkat. Do you know anyone? Cappuccino? Akhirnya mereka berangkat menuju tempat para Funk Trolls. Pada malam harinya, Branch terlihat masih ragu dan tak percaya pada Hikori. Poppy yang melihat Branch terus mengawasi Hikori memergokinya dan bertanya mengapa Branch masih belum percaya pada Hikori. Padahal Hikori sudah banyak berbuat baik pada mereka. Poppy berkata bahwa Branch bukannya tidak mempercayai Hikori, tapi Branch sebenarnya tidak mempercayai Poppy. Lalu Poppy bertanya pada Branch apakah ia sudah menjadi ratu yang baik. Poppy justru merasa bahwa pertemanan yang ada antara ia dan Branch terasa tak seperti pertemanan sejati. Branch selalu membantah keputusan Poppy dan Poppy beranggapan bahwa teman yang baik adalah teman yang selalu mendukung satu sama lain. Branch pun berkata bahwa teman yang baik adalah teman yang memberitahu temannya jika ia melakukan kesalahan, bukannya membiarkan temannya terjerumus ke dalam jurang. Poppy pun terdiam dan ia merasa perkataan Branch adalah benar. If I think you're making a mistake. Namun tiba-tiba datanglah suara musik yang mampu menghipnotis pendengarnya termasuk Poppy, Biji, dan Branch. Musik itu adalah musik jazz. Mereka bertiga dibuat terlena dan setelah tersadar dari khayalannya, mereka bertiga ternyata diikat oleh penyanyi jazz tadi.
Untungnya Hikori muncul. Mereka mengira Hikori sama-sama terhipnotis oleh lagu jazz itu. Tapi ternyata tidak, karena ia menyumpal telinganya menggunakan permen karet yang diberikan oleh Poppy. Ia kemudian menendang penyanyi jazz itu hingga ia tenggelam di lautan lalu menghilang. Poppy kemudian bertanya pada Hikori siapa penyanyi jazz tadi. Hikori menjelaskan pada mereka bertiga kalau penyanyi itu bernama Chas dan ia adalah salah satu dari pemburu bayaran yang mengincar Poppy. Biji yang mendengar hal itu menjadi panik. Ia tak lagi mempercayai Pinky Promise yang dijanjikan oleh Poppy. Biji merasa terancam. Biji pun kecewa dan ia menganggap semua perkataan Poppy adalah janji palsu. Ia pun memutuskan untuk pulang ke tempat asalnya, yaitu tempat para Pop Trolls, dan meninggalkan mereka bertiga. What kind of queen breaks a pinky promise? Di sisi lain, Chopper saat ini berada di padang gurun. Ia kepanasan dan juga kehausan sampai-sampai mengalami halusinasi. Ia bahkan berhalusinasi menemui Sabana dan meminum airnya. Namun sayang, air yang diminumnya bukanlah air asli, melainkan pasir yang berubah menjadi air. Kemudian ia pun menjadi pingsan. Tak lama setelah itu, datanglah UFO yang mengangkat tubuhnya menggunakan gelembung lalu membawanya pergi. Scene kemudian berpindah menampilkan Poppy, Branch, dan Hikori. Hikori yang terbiasa menyanyikan lagu country seakan mendukung keadaan Poppy dan Branch yang sedang bersedih karena ditinggalkan Biji. Branch dan Hikori berbincang bersama. Hikori yang melihat bahwa Branch menyukai Poppy memintanya untuk segera memberitahukan Poppy tentang perasaannya. Branch pun menjelaskan bahwa ia sudah berusaha tapi selalu gagal. Ia tak ingin Poppy menjauhinya jika ia mengetahui perasaan Branch yang sebenarnya. Perbincangan antara mereka berdua terhenti karena mereka sudah sampai di tempat Funk Trolls. Di tempat itu, Poppy bertemu dengan Chopper, salah satu rakyatnya. Tapi ternyata Trolls yang ia sapa bukanlah Chopper, melainkan saudara kembar Chopper. Chopper yang tadinya berada di padang gurun ternyata dijemput langsung oleh keluarganya. It turns out I'm actually from Bob City. Chopper juga memperkenalkan Ratu dan Raja Fang yang merupakan orang tua kandungnya. Poppy yang kebingungan, Chopper termasuk jenis aliran musik mana, dijawab oleh Chopper bahwa ia termasuk dalam aliran musik hip hop. Poppy pun mencari nama aliran musik itu di petanya, tapi tidak ada. Dan itu wajar karena hip hop adalah aliran musik modern, sehingga Poppy tak akan menemukan aliran musik tersebut di peta kunonya. Tanpa melupakan tujuan utamanya mengunjungi tempat Funk Trolls, Poppy menjelaskan bahwa ia butuh bantuan Raja dan Ratu Funk Trolls untuk melawan Ratu Barb. Raja Fang berkata pada Poppy bahwa bukannya ia bermaksud menolak permintaan Poppy, tapi masalah itu adalah masalah antara dia dan Ratu Barb. Raja Fang meminta Prince D, saudara kembar Chopper, untuk menjelaskan permasalahan mereka. Prince D pun menjelaskannya pada Poppy bahwa dahulu kala Pop Troll berusaha untuk mencuri senar milik mereka. Poppy yang tak mengetahui itu pun dikejutkan dengan fakta yang disampaikan oleh Prince D. Pop Trolls meletakkan melodi di seluruh lagu populer. Pop Trolls menyingkirkan aliran musik lainnya dan para troll hidup tertutup karena ulah Pop Trolls. Poppy pun merasa bersalah. Ternyata fakta sebenarnya adalah Pop Trolls lah penyebab perpisahan keenam aliran musik itu. Di sisi lain, mereka kedatangan para Hard Rock Trolls yang membuat mereka semua panik. Para Funk Trolls bersiap untuk bertempur, tapi ternyata Rock Trolls bermain curang. Mereka mematikan musik Funk Trolls sehingga mereka tak dapat melawan. Untungnya, sebelum itu Chopper sudah melindungi Poppy, Branch, dan Hikori dengan meletakkan mereka di dalam gelembung transparan dan membiarkan mereka melayang menjauhi tempat Funk Trolls. Branch dan Poppy berada dalam gelembung yang berbeda dengan Hikori, membuat mereka terpisah. Poppy yang melihat gerombolan Hard Rock Trolls yang menyerang tempat para Funk Trolls berusaha untuk menyelamatkan mereka, tapi Branch mengajak Poppy untuk pulang ke tempat asal mereka. Lagi-lagi Poppy membantah ucapan Branch. Ia berkata bahwa dirinya tak akan menyerah. Branch kembali menjelaskan pada Poppy bahwa ia ingin pulang bukan karena ingin menyerah, tetapi untuk melindungi keluarga dan teman-teman mereka lainnya. Branch yang selama ini selalu mendengarkan perintah Poppy merasa kecewa karena Poppy tidak pernah sekalipun mengikuti perkataannya. Bahkan saat ayahnya Biji dan Trolls lainnya meninggalkan Poppy, Branch tetap bersama Poppy. Branch berkata pada Poppy bahwa ratu yang baik adalah ratu yang mendengarkan seluruh nasihat dan perkataan rakyatnya. Branch pun meninggalkan Poppy dengan perasaan yang sangat kecewa. Di sisi lain, saat Branch sedang merenung, ia dikejutkan dengan kedatangan sekelompok trolls yang mengira bahwa dirinya adalah Ratu Poppy. Mereka adalah geng K-pop dan reggaeton. Mereka beradu dansa untuk memperebutkan Branch. Di sisi lain, Poppy yang sendirian dihampiri oleh Hikori. Hikori yang bertanya di mana Branch, kemudian dijawab oleh Poppy bahwa Branch kembali ke kampung pop. Hikori pun prihatin. Poppy juga mengaku pada Hikori bahwa ia terobsesi menjadi ratu yang baik sampai membuatnya tak mendengarkan orang lain. Poppy kemudian mengeluarkan senar milik Pop Trolls dan menyalakannya atas semua yang terjadi selama ini. Hikori yang melihat senar itu menyuruh Poppy untuk segera pergi meninggalkannya.
Kuda yang tersambung langsung pada tubuh Hikori tiba-tiba memberontak dan memisahkan dirinya pada Hikori. Poppy yang tak kunjung pergi melihat kejadian itu dan ia pun kebingungan. Setelah kuda itu terlepas dari tubuhnya, Hikori pun memberitahu Poppy siapa dirinya sebenarnya. Hikori mengaku bahwa ia termasuk dalam troll yang berencana mencuri senar milik Pop Trolls. Hikori terlihat menyesali perbuatannya. Ia pun meminta maaf pada Poppy. Ia berkata bahwa dia hanya ingin menyelamatkan yodel indah mereka. Walaupun begitu, Hikori tetap ingin membantu Poppy dengan membiarkannya pergi. Tapi beda halnya dengan kuda Hikori yang bernama Dikori. Dikori menentang Hikori dengan merampas senar itu dari tangan Poppy. Terjadilah tarik-menarik antara Dikori dan Poppy. Tak lama setelah itu, datanglah Barb dan mengambil senar itu dari Poppy lalu membawa Poppy pergi dengan memasukkannya ke dalam perangkap. Di sisi lain, menampilkan Biji yang baru saja sampai di kampung Pop. Biji melihat kampungnya hancur. Ia memanggil para trolls lainnya dan mereka pun muncul lalu memberitahu Biji bahwa Ratu Barb lah yang menghancurkan tempat tinggal mereka. Seketika, Biji dilanda rasa bersalah terhadap Poppy. Kemudian, Biji pun memutuskan untuk mencari Poppy. Pop Trolls lainnya pun ikut ambil bagian dalam misi Biji. Sini kemudian berpindah menampilkan gerombolan Hard Rock Trolls yang pergi menuju tempat asal mereka. Di sana, para Rock Trolls akan mengadakan pesta yang sangat meriah. Para Pop Trolls tadi menyamar dengan berpenampilan seperti Rock Trolls. Hampir saja mereka ketahuan. Tapi ternyata Rock Trolls yang asli mempercayai mereka dan memberikan para Pop Trolls masing-masing alat musik rock and roll. Di sisi lain, Poppy yang dibawa oleh prajurit Ratu Barb sedang berada dalam masalah. Ratu Barb yang berbicara pada Poppy berkata bahwa selalu ada tekanan dalam menjadi ratu. Bukannya teman sejati, namun seorang ratu malahan dikelilingi oleh orang-orang yang egois. Barb beranggapan bahwa Poppy dan dirinya adalah ratu yang sama. Mereka berdua sama-sama ingin menyatukan seluruh troll. Poppy membantah perkataan Barb. Barb tidak menyatukan dunia, tapi ia menghancurkannya. Tapi Barb tak menghiraukan perkataan Poppy dan ia kemudian menyatukan senar terakhir pada gitar rock and roll. Gitar itu bercahaya dan Barb akan memainkan kunci nada pamungkas kemudian mengubah para trolls menjadi rock trolls. Di tengah-tengah keramaian para rock trolls, Barb memperkenalkan para pemimpin dari setiap aliran musik yang sudah ia culik. Mulai dari funk, klasik, country, techno, dan juga pop. Saat Barb ingin mulai memainkan kunci nada pamungkas, ia dilempari buku dari atas oleh Branch yang berada di balon udara. Namun rencana Branch terlambat dan tanpa pikir panjang, Barb memainkan kunci nada pamungkas dan mengarahkan gitarnya ke arah Poppy. Branch yang melihat hal itu segera bergerak menyelamatkan Poppy. Getaran nada pamungkas mengenai Branch yang membuatnya berubah menjadi batu. Tak lama kemudian batu itu terbelah menjadi dua dan menampilkan Branch dengan mata yang merah, rambut yang berdiri ke atas dan pakaian yang berubah serta bertingkah seperti seorang rocker. Branch kini sudah berubah menjadi zombie rocker. Tak hanya Branch yang diubah oleh Barb melainkan seluruh trolls dan kini giliran Poppy. Barb memberitakan Branch untuk mengubah Poppy menjadi zombie rocker. Branch pun menurutinya. Kemudian Barb memainkan kunci nada pamungkas ke arah Poppy. Penampilan Poppy pun berubah. Para rock trolls bersorak karena Ratu Pop sudah berubah menjadi rock trolls. Barb kemudian memberikan gitarnya kepada Poppy agar Poppy lah yang mengubah sisa rakyatnya menjadi rock trolls. Poppy pun berlagak seperti para rock trolls dan bersiap mengarahkan gitarnya ke arah Chopper dan Prince D. Tapi kemudian ia malah mengarahkan gitarnya ke arah Barb dan mata Poppy yang awalnya memerah kini menghilang menampilkan warna asli matanya. Barb yang kebingungan pun menatap heran Poppy. Ternyata Poppy menangkal kunci nada pamungkas menggunakan permen karet, sama seperti trik yang dilakukan Hikori pada Chas. Permen karet itu anti suara dan sangat lezat. Poppy menjelaskan pada Barb bahwa harmoni sejati membutuhkan suara yang berbeda-beda. Barb berusaha mengambil gitarnya dari tangan Poppy, namun Poppy mampu menghindar lalu menghancurkan gitar itu bersama dengan seluruh senar dari berbagai aliran musik. Semua senar putus yang mengakibatkan hilangnya warna dari hidup mereka. Barb langsung menghampiri gitarnya yang rusak dan juga senarnya yang putus. Senar itu perlahan-lahan lenyap dan tak tersisa. Barb menyalahkan Poppy dan ia berkata bahwa Poppy menghancurkan musik dan kini mereka kehilangan seluruh musik. Sejarah pun terulang, musik pop menghancurkan segalanya. Poppy merasa sangat bersalah dan mereka semua diselimuti oleh kesunyian. Setelah beberapa saat terdiam, tiba-tiba jantung Chopper berbunyi menimbulkan irama yang beraturan. Kemudian dilanjutkan oleh saudara kembarnya dengan membunyikan suara yang berasal dari mulutnya, yaitu musik beatbox. Tak hanya mereka berdua, beberapa trolls pun mulai menciptakan musiknya sendiri dan warna yang sempat hilang kini muncul kembali. Ratu Fang berkata bahwa musik berasal dari dalam diri mereka masing-masing, yang awalnya berasal dari senar-senar tadi, kini berasal dari dalam diri mereka.
Barb si Ratu Rock tak bisa merenggut apa yang sudah mereka miliki. Perlahan-lahan mereka semua menghidupkan musik yang tadinya hilang. Poppy pun tersadar, kemudian mulai bernyanyi dan warna pada tubuhnya juga kembali. Sama halnya pada trolls lainnya. Mereka kini benar-benar bersatu dengan segala perbedaan di antara mereka. Bersama-sama mereka menciptakan harmoni yang sangat indah. Dan film Trolls World Tour pun selesai. Gimana guys, petualangan Poppy dan yang lainnya? Silahkan komen di bawah ya. Kayaknya Mimin cukupkan video kita kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan yakin membuat segalanya jadi mungkin. Dan cinta membuat segalanya jadi mudah. Dadah.